Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membaca buku tentang Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono dia. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang nagari yang terbentuk dari kata menjadi dusun, menjadi kota, dan menjadi nagari. Pada video kali ini kita akan membaca dengan tema Nagari nan Ampe. Tidak berlama-lama, langsung kita baca. Nagari nan Ampe. Menurut sepanjang adat, setiap nagari itu wajib berdiri sekurang-kurangnya 4 suku. Jika kurang, maka nagari itu tidak sempurna dan takluk kepada nagari yang lainnya yang menjadi asal nagari itu. Adapun undang-undang dalam nagari seperti kata pepatah, Anggara berkarat kuku, karat dengan pisau raut, akan peraut betung tua. Elok ke lantai, nagari berempat suku, suku berbuah purut, kampung bertua, rumah batung ganai. Dalam persukuan, penghulu suku dibantu oleh manti, malin, dan dubalang. Orang-orang inilah yang disebut sebagai orang ampek jinih atau 4 jenis. Orang ampek jinih mempunyai tugas dan kewajiban yang berlain-lain dan masing-masing berdiri sendiri di atas tempatnya dan bersifat turun-temurun. Tiap-tiap suku pada masa dahulu terdiri dari atas kampung-kampung dan tiap suku tidak sama jumlah kampungnya. Berdasarkan banyaknya dapat disebutkan 1. Ada suku nan 9 kampung. Suku nan Ampek kampung. Suku nan 5 kampung. Dan 4 suku nan 6 kampung. Ikatan batin antara orang yang sesuku sangat besar sekali, karena mereka yang sesuku beranggapan berasal dari satu nenek yang sama pada masa dahulunya. Rasa seberat seringan, sehina semalu antara orang sesuku dikatakan malu tak dapat dibagi, suku tak dapat diinjak. Ikatan kekeluargaan dalam nagari nan Ampe. Penduduk suatu nagari bukan saja merupakan suatu kesatuan sosial, tetapi mereka juga diikat oleh kehendak ingin hidup bersama dengan rukun. Mereka juga patuh kepada norma-norma pergaulan hidup bersama. Setelah hidup bersama dalam suatu nagari, orang-orang yang berasal dari berbagai suku itu akhirnya menjadi satu perkauman teritorial dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Hal ini menimbulkan semangat gotong royong, saling menolong, dan ingin menciptakan kedamaian sesama masyarakat nagari. Segala permasalahan baik dan buruk semuanya dilaksanakan secara musyawarah. Nah, yang sekaum seketurunan. Walaupun di Minangkabau ada anggapan orang yang sesuku juga bertali darah, namun bila diperhatikan betul, asal-usul keturunannya agak sulit dibuktikan. Lain halnya dengan orang yang sekaum. Walaupun orang yang sekaum itu sudah puluhan orang
dan bahkan sampai ratusan. Namun untuk membuktikan mereka seketurunan masih bisa dicari. Untuk mengujinya, lihat ranji atau silsilah keturunan mereka. Dari ranji ini dapat dilihat generasi mereka sebelumnya dan sampai sekarang, yang ditarik dari garis keturunan wanita. Faktor keturunan sangat erat hubungannya dengan harta pusaka dari kaum tersebut. Ranji yang tidak terang atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum tersebut. Ranji yang tidak terang atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum dan juga mengenai saku. Sehina semalu. Anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum. Yang paling terpukul adalah mamak kaum dan kepala waris yang diangkat sebagai pimpinan kaumnya. Karena perasaan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu mengajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaumnya. Rasa sehina semalu ini, adat mengatakan, malu tak dapat dibagi, suku tak dapat dianjak. Artinya, malu seorang malu bersama. Mamak atau wanita-wanita yang sudah dewasa selalu mengawasi rumah gadangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini. Sepandam sepakuburan. Untuk menunjukkan orang yang sekaum, maka sebuah kaum mempunyai pandam, tempat berkubur khusus bagi anggota kaumnya, yang mengatakan seorang utus kaum merupakan orang asal dalam kampung itu. Kaum keluarganya dapat menunjukkan pandamnya. Di dalam adat dikatakan orang yang sekaum itu sepandam sepakuburan dengan pengertian satu pandam tempat berkubur. 4. Seberat seringan. Orang yang sekaum, seberat seringan, sesakit sesenang, sebahagian yang dikemukakan dalam adat. Kaba bayi baimbawan, kaba buruk bahambawan. Artinya, bila ada sesuatu yang baik untuk dilaksanakan seperti perkawinan, berdoa dan lain-lain, maka kepada sanak saudara hendaklah diberitahukan agar mereka datang untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, semua sanak famili akan berdatangan jika mendengarkan kabar buruk dari salah seorang anggota keluarganya tanpa dihimbaukan. Sebagai contoh seperti ada kematian atau malapetaka lain yang menimpa. Seharta sepusaka. Menurut adat Minangkabau, tidak dikenal harta perseorangan. Harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun-temurun. Harta pusaka yang banyak dari sebuah kaum menunjukkan juga bahwa nenek moyangnya merupakan orang asal di kampung itu sebagai penerus pertama. Dan kaum yang sedikit mempunyai harta pusaka bisa dianggap orang yang datang kemudian. Oleh sebab itu, di dalam adat sebuah kaum yang banyak memiliki harta, tetapi hasil tembilang emas atau dengan cara membeli, maka statusnya dalam masyarakat adat tidak sama sekali dengan orang yang mempunyai harta pusaka tinggi. Malahan orang yang seperti ini disebut sebagai orang pendatang. Harta pusaka kaum merupakan kunci yang kokoh sebagai alat pemersatu dan tetap berpegang kepada prinsip Harato Salingkah kaum, adat Salingkah nagari. Itulah kita baca tentang nagari nan ampek dan ikatan kekeluargaan dalam nagari nan ampek. Pada video berikutnya kita akan membaca tentang
pagaran nagari. Kita cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.